Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran di tahun ajaran baru ini. Kita akan memulai belajar di tema 1 yang judulnya Indahnya Kebersamaan. Lalu kita akan belajar di subtema 1, pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Nah, Bu Yana punya gambar. Ini gambar dari mana kira-kira? Ya, ini adalah gambar dari Aceh. Lalu ada gambar lagi. Kira-kira kalau orangnya seperti ini tuh gambar dari mana? Dari Papua, iya. Nah, ini ada gambar. Kok menggunakan pakaian yang seperti ini, rumahnya seperti ini, kira-kira dari mana ya? Ya, ini adalah dari Batak. Nah, kok ada yang ini membawa apa ini? Tumpeng atau apa ini? Nah, ini seperti dari mana? Dari Bali, iya. Lalu kemudian ini ada yang pakaiannya seperti ini itu kira-kira dari mana? Dari Ambon. Lalu yang terakhir, wah pakai belangkon. Dari mana berarti? Dari Jawa, iya. Nah, contoh gambar ada 6 ini adalah keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Contohnya, contoh keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Nah, Indonesia itu kan memiliki banyak sekali suku, bangsa. Nah, Indonesia juga dikenal sebagai dengan masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dengan semboyan. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, keanekaragaman suku bangsa tadi yang seperti digambar itu bisa dilihat dari apanya tuh suku bangsanya. Nah, dari warna kulitnya. Warna kulit ada yang hitam, ada yang putih. Bentuk rambutnya mungkin ada yang lurus atau ada yang keriting. Lalu bentuk wajahnya misalnya ada yang bulat atau ada yang agak sedikit lonjong misalnya. Lalu postur tubuhnya ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang gemuk seperti itu. Selain itu juga bisa dilihat dari pakaiannya, pakaian adat, rumah adat, bahasa daerahnya. Lalu kemudian mungkin ada tarian tradisionalnya, ada senjata tradisionalnya. Nah, di Indonesia juga memiliki 5 pulau besar. Apa saja 5 pulau besar? Yang pertama adalah Sumatera, kedua Kalimantan, ketiga Jawa, keempat Sulawesi, dan kelima Papua. Nah, alat-alat pemersatu bangsa kan pulaunya banyak, 5 pulau besarnya ada 5, ribuan pulau kecilnya ada ribuan. Nah, alat-alat pemersatu bangsanya apa? Nah, tadi yang pertama ada semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang kedua ada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Lalu ada bendera merah putih. Nah, yang keempat ada bahasa Indonesia. Jadi walaupun dari berbagai banyak macam suku yang berkumpul, tetapi tetap masih bisa berkomunikasi. Kenapa? Karena ada bahasa Indonesia. Jadi walaupun dari suku Toraja, suku Batak, Papua tetap masih bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang kelima ada lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Lalu yang terakhir ada lagu kebangsaan Indonesia Raya yang setiap upacara kita pasti menyanyikannya. Nah, hikmah keanekaragamannya itu apakah keanekaragaman membuat kita saling bermusuhan? Nah, tentu saja tidak. Justru keanekaragaman tersebut menunjukkan keunikan tiap-tiap suku bangsa. Jadi keanekaragaman suku bangsa di Indonesia
harus disyukuri sebagai khasanah kekayaan bangsa. Jadi banyak mungkin negara-negara lain yang iri dengan Indonesia, kok banyak sekali perbedaan, sukunya banyak tapi masih tetap bisa rukun. Nah, seperti itu. Nah, contoh-contoh suku bangsa itu nanti bisa dilihat di buku halaman 5, 6, dan 7. Jadi anak-anak silahkan membaca halaman 5, 6, dan 7. Di situ ada banyak sekali suku bangsa dari berbagai macam provinsi. Nah, kalau sudah selesai nanti silahkan, kalau sudah selesai membaca nanti silahkan mengerjakan soal yang ada di Google Form, yang linknya nanti akan Bu Yana kirim setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.